Hari ini Bapak Ibu, khotbah hari ini sedikit disclaimer adalah khotbah yang lahir dari pengalaman saya mengkonseling jemaat dan dari pengalaman saya mengikut Tuhan selama beberapa tahun belakangan ini. Judul khotbah di minggu kedua adalah mengapa Tuhan tidak menjawab doaku. Mengapa Tuhan tidak menjawab doaku? Prayer is incredible, powerful. Doa itu dahsyat. Yang setuju doa itu dahsyat boleh bilang yes. Tapi mari kita jujur, kadang-kadang doa itu bisa membingungkan. Siapa di sini yang mau jujur sama saya, sama Tuhan, sama orang di sekitarnya, yang kadang-kadang kalau doa kita bingung mau ngomong apa, bisa angkat tangan. Kalau nggak ada angkat tangan, saya langsung doa berkat saudara. Siapa di sini yang jujur kalau mau bingung, saudara kalau mau jujur, yang kalau doa kita bingung metode apa yang tepat dalam berdoa. Siapa di sini yang doa, yang merasa sudah doa kayaknya lama banget. Kita buka mata, kita pikir minimal setengah jam nih. Pas dibuka mata ternyata cuma 5 menit. Mari kita akan belajar pada hari ini Bapak Ibu, mari kita belajar. Ada orang yang doa, kita langsung dengar doanya misalnya dia bersaksi di gereja gitu ya. Saya doa semalam-malaman dan besoknya Tuhan jawab doa kita. Dan kita sebagai jemaat kita tepuk tangan kan. Sekaligus sedikit terintimidasi gitu kan saudara. Dalam hati kita gila dia doa semalaman, besok langsung dijawab. Ada orang yang doa, saya berdoa minta pasangan hidup dari Tuhan. Pas saya amin tiba-tiba ada cowok liatin saya. Ternyata dia dari Tuhan. Setahun kemudian kita menikah dan ini ketiga orang anak kita. Dan kita yang duduk di bangku jemaat kita lihat gila di 1 tahun. Gue udah 25 tahun doa. Siapa di sini yang kalau dengar orang berdoa dengan kalimat yang bagus, kita rasa-rasanya dia doanya itu kayak professional prayer gitu. Yang doanya ayatnya ada pembukaan, ada pokok masalah, ada latar belakang masalah, ada kesimpulan. Sambil kita duduk diam dan kalau dia pimpin doa kita merasa dan besoknya kita suruh doa kita bilang jangan gua dong, jangan gua dong. Karena sebelumnya doanya keren banget gitu. Doa itu dahsyat tapi kadang-kadang membingungkan. Yang setuju bilang amin dulu. Ada banyak orang yang doanya langsung dijawab. Bahkan kalau kita baca Alkitab, kita mendengar kisah Yosua ketika berperang dengan bangsa musuh. Dia bilang gini sama Tuhan. Gak pernah ada dalam sejarah dan gak akan ada kata Alkitab. Dia bilang gini sama Tuhan. Matahari berhentilah di tengah. Dan benar matahari berhenti. Kita doa minta taksi berhenti, gak berhenti taksi. Tapi kita dengar doa Yosua bilang matahari berhentilah. Berhenti itu matahari. Padahal lagi diskon. Swalayan. Kadang-kadang kita bisa terintimidasi. Kadang-kadang kita bisa bertanya-tanya. Kenapa Tuhan gak dengar doa saya? Kenapa Tuhan gak dengar? Kenapa Tuhan gak peduli sama doa saya? Bahkan mungkin kita mulai sedikit drama. Tuhan gak sayang. Tuhan gak peduli. Oh Tuhan itu gak ada. Atau berapa banyak orang yang berhenti dari imannya. Karena doanya seakan-akan tidak didengar. Kita perlu mengerti Bapak Ibu Yohanes 14, 13, 14. Ayat ini suka dikutip oleh orang Kristen ketika mereka berdoa. Yuk kita kunjungi ayat ini kita baca sama-sama. 3, 2, iya. Dalam namaku aku supaya apa? Ayat 14 kita baca sama-sama. Jika aku akan, kita udah doa dalam nama Yesus. Kita diteriak lagi dalam nama Yesus. In case Tuhan gak denger gitu. And all of sudden sampai hari ini kita belum lihat jawaban doa kita. Dan ini sejujurnya cukup memusingkan. Cukup melemahkan. Dan bahkan mungkin cukup membuat kita merasa kayak, udahlah capek doa. Dari diam saudara rohmu sedang mengirimkan informasi kepada saya. Bahwa engkau sedang mengalami hal yang sama. Bapak Ibu kita perlu mengerti bahwa you are not the main character of the story. Dalam hidup ini kamu bukan karakter utama. Kamu bukan pemeran utama. Bilang kiri kanan saudara, Tuhan pemeran utama. Amin. God is the main character of all story.
Ingat kita yang butuh, bukan Tuhan yang butuh. Ingat Tuhan hadir bukan untuk melayani kita, tapi kita hadir untuk melayani Tuhan. Saya ulang sekali lagi, ingat Tuhan hadir bukan untuk melayani kita, tapi kita hadir untuk melayani. Ingat ketika kamu berdoa, Tuhan bukan pesuruh kita, tapi kita pesuruh Tuhan. Ingat Tuhan di atas, kita di bawah. Ingat yang perlu kamu bukan Tuhan. Kita perlu mengerti, kita perlu mendekati Tuhan dengan pemahaman ini. Kita perlu menyadari bahwa ketika kamu berlutut berdoa, kamu itu bukan pemeran utama. Bahkan bukan pemeran pembantu, kamu itu bahkan enggak figuran. Ingat, Tuhan ada bukan untuk melayani kamu. Tapi kamu ada untuk melayani Tuhan. Ingat, Tuhan bukan Sinterklas. Yang kalau kita udah doing good selama 1 bulan penuh dan kita berdoa dan Tuhan bilang gini, minta apa akan kuberikan. Kita berpikir Tuhan itu kayak genie on the bottle. Digosok-gosok dia keluar. Apa Tuhanku? Banyak orang Kristen tidak memahami kebenaran ini. Mari kita akan belajar kebenaran. The purpose of prayer is to know God so we can do His will. Tujuan dari doa adalah supaya kita tahu Tuhan. Sehingga kita dapat melakukan kehendak-Nya. Dari pagi memang tidak ada yang bilang amin, saudara. Mari kita akan belajar. Sebelum kita belajar apa itu doa yang benar, kita akan belajar dulu apa yang bukan dimaksud dengan doa. Apa yang bukan dimaksud dengan doa. Apa yang bukan dimaksud dengan doa. Mari kita belajar. Yang pertama, doa bukan presentasi formal. Sama-sama bilang sama saya, doa bukan presentasi formal. Seperti saya bilang tadi, ada pembukaan, ada latar belakang masalah, ada inti masalah, ada kesimpulan, dan terakhir ada FGD, Forum Group Discussion. Kesimpulan sebagai doa bukan presentasi formal. Doa tidak membutuhkan bahasa berbunga-bunga, posisi tertentu, atau pakaian khusus. Tuhan tidak terkesan oleh bentuk, tetapi oleh hati yang tulus. Tuhan lebih menghargai satu kalimat jujur dari hati daripada 1000 kata kosong dari mulut. Yang kedua, doa bukan daftar permintaan. Ada banyak orang bikin berdoa, dia bikin list permintaan. Tuhan angkat aku, berkati aku, bunuh musuhku. Amin. Pokoknya doanya panjang list, kayak belanja bulanan. Bukan berarti saudara nggak boleh minta sama Tuhan. Boleh, tapi ingat, doa bukan daftar permintaan. Yang ketiga, doa, ini sering terjadi sama orang Kristen. Doa bukan negosiasi rohani. Doa bukan negosiasi rohani. Bukan bilang gini, kalau Tuhan tolong saya buat begini. Kalau Tuhan buka saya buat begini. Kalau Tuhan bantu saya buat begini. Ingat, kamu bukan nyuap Tuhan. Amin. Ingat, doa bukan tawar-menawar. Doa adalah penyerahan total sama Tuhan. Doa ditolong gak ditolong, kita tetap menyembah Tuhan. Amin. Walaupun ada beberapa kali di Alkitab mengenai nazar. Tapi saya perlu saudara mengerti, doa bukan tawar-menawar. Doa bukan negosiasi rohani. Yang keempat, doa bukan pertunjukan. Yesus mengingatkan agar kita tidak berdoa untuk dilihat orang. Doa bukan panggung. Apalagi sandiwara. Ada orang kalau di muka umum doanya keren banget. Nadanya beda sama doa di pribadi. Oh Tuhan. 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 Yesus. TOLONG. AKU. Tuhan tolong aku. No. Doa bukan pertunjukan. That's why kadang-kadang janda-janda miskin. Kadang-kadang orang-orang kecil. Yang gak sekolah teologia. Yang gak pelayanan. Tapi nangis. Tuhan dengar. Kenapa? Karena doa bukan cuman ini yang gerak.
Tapi ini yang main. Amin. Ada 4 kebenaran yang ingin saya bagikan sama saudara. Mengapa doa saya tidak dijawab Tuhan? Saudara siap untuk diberkati? Coba yang siap diberkati bisa lambaikan tangan saudara dulu. Kita kasih tepuk tangan dulu yang dahsyat. Yang pertama, kenapa doa saya tidak dijawab oleh Tuhan? Ketika hubungan retak, doa pun tertahan. Kadang doa kita bukan tidak didengar Tuhan, tetapi tertahan oleh tembok yang kita bangun terhadap sesama. Bagaimana doa bisa mengalir dengan tulus dari hati yang belum berdamai? Bagaimana Tuhan bisa dengar doa kita di saat hati kita benci sama orang lain? Bagaimana Tuhan bisa bergerak di saat kita belum ngampunin orang lain? Adik-adik muda, bagaimana Tuhan bisa dengar doa kamu? Kamu sama mamamu ribut, kamu sama papamu berantem, kamu musuhan sama saudaramu. Oh, di gereja kamu paling kalau nyembah. Tapi kalau di rumah kamu ketemu sama mamamu, kamu bilang, hei. Ketemu sama saudaramu, hei. Ketemu sama pendetamu, awas lo. Bagaimana doa bisa mengalir, bagaimana doa tulus bisa keluar dari mulut di saat hati kita belum berdamai. Kadang-kadang hubungan yang rusak menghalangi keintiman kita dengan Tuhan. Mari kita baca Markus 11, 23, 25. Kalau hari ini ketika khotbah ini disampaikan dan seseorang diingatkan Tuhan di hatimu, jangan keraskan hatimu. Bisa jadi jawaban doamu dekat dengan kerendahan hatimu untuk mau mengampuni dan melupakan. Pak Pendeta, saya sih mau berdamai, tapi dia yang gak mau ngampunin. Gak apa-apa, yang penting kamu berdamai. Pak Pendeta, saya sudah maafin dia, Pak Pendeta, tapi dia gak mau maafin saya. Gak apa-apa, yang penting kamu udah maafin. Pak Pendeta, tapi kan dia orang jahat, kamu juga orang jahat. Kita sama-sama orang jahat yang ditolong Tuhan. Oke, diam terus sampai Tuhan datang kedua kali. Markus 11, 23, 24, kita baca sama-sama. 3, 2, iya. Aku sesungguhnya barang siapa berkata kepada, beranjaklah ke dalam laut asal, tetapi bahwa apa yang dikatakannya itu akan, maka hal itu akan apa? Sama-sama bilang sama saya, terjadi. Ayat yang ke-24, ayat yang ke-24, karena itu apa saja yang percayalah bahwa kamu, maka hal itu akan. Saudara, ini dahsyat gak? Gak kedengaran, ini dahsyat gak? Ini dahsyat gak? Saudara mau gak? Saudara mau gak asal doa didengar? Saudara mau gak doamu setajam ini? Tapi ada small things yang bikin hal dahsyat ini gak bisa kejadian. Ayat ke-25. Dan jika kamu dan berdoa, ampunilah sekiranya ada dalam hatimu terhadap seseorang, supaya mengampuni apa Bapak Ibu? Kesalahan-kesalahanmu. Nothing between my soul and my Savior, not even bitterness towards my brother. Kata Charles Spurgeon, tidak ada yang dapat menghalangi, memisahkan saya antara jiwa saya dengan penyelamat saya. Bahkan tidak dengan kepahitan. Doa yang dahsyat itu terhalangi oleh kepahitan. Tuhan yang dahsyat itu terhalangi oleh kebencian. Tuhan yang luar biasa itu terhalangi oleh kepahitan. Bapak dan Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa kalau kamu seorang suami dan kalau kamu hubunganmu sama istri gak benar, hubunganmu sama istri mentok, hubunganmu sama istri ngaco, kamu bisa curangin istrimu, tapi Tuhan tahu. Suatu hari, and by the way ini both way, ini berlaku dua arah. Suatu hari saya melayani seorang pengusaha Bapak Ibu yang usahanya bukan lagi turun pelan-pelan, tapi nukik tajam. Dia cerita sama saya, Pak Pendeta, usaha saya drop Pak Pendeta. Saya bikin apa saja mentok, ke kiri mentok, kanan mentok, atas mentok, semua cara mentok. Bahkan Pak Pendeta, ini perkataan dia, yang haram aja mentok Pak Pendeta. Rasanya gak ada jalan. Pak Pendeta kasih tahu saya, puasa udah, doa udah ke panti asuhan Pak Pendeta. Kan orang bilang baik sama orang miskin. Saya udah nolong di panti asuhan, kok kenapa mentok Pak Pendeta? Roh Kudus kasih impresi di hati. Saya tanya sama dia, ibu mana Pak?
Lu kok tiba-tiba nanya ibu? Kan gue pendeta, bukan lu yang pendeta. Ibu mana pak? Saya tanya, iya pak kita lagi ribut pak. Ribut kenapa? Saya pikir masalah kecil. Iya pak dia marah. Marah kenapa? Dia tahu pak. Tahu apa? Jemaat gitu kalau ngomong tuh suka pendek-pendek. Kan bisa langsung sekalian. Dia tahu pak. Tahu apa? Hehehe. Gitu kalau punya masalah gitu. Hehehe. Tahu apa? Dia tahu pak saya punya simpanan. Kalau simpanan apa? Simpanan bank bagus dong. Enggak pak. Simpanan apa? Dia tahu pak saya punya selingkuh pak. Roh Kudus langsung bilang, itu dia. Dengar baik perkataan saya dari mimbar yang kudus ini. Kalau suami gak setia sama istri. Istri gak setia sama suami. Langit jadi tembaga. Doamu mentok. Berkatnya turun sih. Tapi setetes, setetes, setetes. Istrimu gak tahu. Suamimu gak tahu. Tapi Tuhan tahu. Ini diam semua kenapa? Punya simpanan apa gimana sudah? Ya. Bagaimana mungkin kamu anak-anak muda, kamu yang ribut sama mamamu, berantem sama mamamu, nada suaramu lebih tinggi daripada nada suara mamamu. Saya orang Batak Pak Pendeta, jemaat Tuhan, saya orang Batak, jemaat yang dikasih Tuhan. Kalau mama saya teriak, bontot, saya gak pernah jawab, apa? Never, gak pernah. Tapi anak muda zaman sekarang Gen Z. Bila ada 9 nyawa. Kucing situ. Gen Z zaman sekarang kalau sama papa mamanya. Mama tahu apa sih? Udahlah papa mama old fashion. Papa mama gak ngerti apa-apa. This is our time. This is our time. Papa mama udah di rumah saja. Come on. Kamu bisa jadi hari ini karena papa mamamu. Ada orang tua curhat sama saya. Aduh pak saya nyesel sekolah anak saya ke luar negeri. Saya bilang saya juga nyesel. Emang mahal saya gak jadi. Dulu waktu di rumah pak sopan. Bilang kuliah di luar negeri. Kurang ajar. Kamu boleh makin pintar. Kamu boleh makin kaya. Kamu boleh makin sukses. Kalau ketemu sama mamamu. Jangan begini gayamu. Begini nih. Pa. Pastikan dia mama papamu. Kalau mama orang kan repot. Ini gila nih jemaat bagaimana. Iya betul. Sampai detik ini. Saya gembala saudara. Jangan saya ngajar saudara. Percuma kamu nyembah Tuhan hebat-hebat. Kalau sama mama papamu. Kamu tidak menghormati. Bukan tanpa sebab dari 10 hukum Taurat. Salah satunya hormatilah ayah dan ibumu. Ada jemaat mau pemberkatan nikah. Tapi orang tua gak setuju. Datengin orang tuamu. Saya gak akan mau berkati kalau orang tuamu gak setuju. Tapi pagi gini. Datengin. Datang mamanya ketemu. Nyesel juga saya suruh datang. Apa nanti pak kalau nikah pasti saya dibuang pak. Saya tanya nanti kalau nikah dibuang gak? Ya gak mungkin dibuang pak pendeta. Emang kita maling kundang. Tuh gak mungkin dibuang. Depan bapak ngomongnya beda. Coba ngomong di belakang saya gak depan. Beneran ini saya gak bikin-bikin gak buat-buat. Memang ada kok. Memang ada. Jangan berubah ya udah nikah ya. Jangan berubah ya udah nikah ya. Tetap urus papa mama ya. Jangan berubah ya. Ingat kamu waktu masih mohon maaf pakai pampers kemana-mana. Mama. Sekarang dulu kamu yang kecil mama jagain, papa jagain. Sekarang kamu yang udah gede. Mamamu, papamu jalannya udah mulai pelan. Sekarang bilang, mah lama banget sih. Dia sudah tua. Dia tua gendong kamu loh. Dia rawat kamu loh. Jangan mentang-mentang kamu yang udah gede. Sekarang kan kebalikan. Dulu kamu yang ikut mama. Mama ke gereja mana kau ikut. Ke pasar pun kau ikut. Sekarang kan kebalik. Mama kamu ikut kamu. Dulu dia sabar sama kamu. Kamu sabar dong sama dia sekarang. Gue nari juga nih kalau gak jawab-jawab nih. Jawab dong woi. Amin kayak apa kayak. Halo amin. Saya gak mau jemaat yang saya gembalakan sama orang tuanya kurang ajar. Gak ada berkat. Terserah mau marah mau apa. Pak pendeta tapi orang tua saya kurang ajar. Alkitab gak bilang gini. Hormatilah ayah dan ibumu. Kalau orang tuamu baik. Gak ada. Gak ada. Kalau ada ayatnya ngomong sama saya sekarang. Gak ada ayatnya. Gak ada. Sabar gitu loh sama papa mamamu. Kalau mama habis dia cerewet. Lu juga cerewet dulu.
Anak saya tuh yang kecil, cerewetnya minta ampun. Bapak, saya sakit hati loh kalau saya udah gede nanti. Dia udah gede. Terus saya cerita, terus dia gak dengar, saya sakit hati loh. Apa yang di otak saya? Kurang ajar tahu gitu, gue pendem dulu loh. Tuhan gak akan jawab doamu kalau kamu pahit. Anak saya Gene sama Joy berantem, tiap hari berantem. Sehari bisa 10 kali. Tapi damai lagi. Kita pernah mereka main satu Godzilla es, satu Godzilla api. Tabrakan, ketawa-ketawa kan. Kita sama istri saya hitung, 3, 1, 2, paling top angka 7 udah berantem. Entah Joy, entah pokoknya dua-duanya drama. Joy pukul abang. Abangnya bilang, enggak abang yang dipukul. Saya bilang aku yang pukul. Mereka berantem nih. Saya kalau tiap malam, setiap hari saya mandiin anak saya. Selalu saya, gak pernah orang lain. Kenapa? Karena bagi saya itu sebuah kehormatan. Mumpung masih kecil. Karena kalau udah gede, 2 laki-laki gede saya mandiin, gila saya. Udah berewokan, udah 35. Papa ayo kita mandi. Saya bilang lu sakit lo ya. Jadi selalu saya mandi. Mereka kalau mandi tuh Bapak Ibu, itu kamar mandi di rumah itu ditutup pintu airnya. Dikasih tutup itu banjir. Bisa 1 jam dulu air udah penuh baru dimasuk. Saya udah tahu nih berantem kan. Mereka gak mau main tuh. Udah abang gak mau main sama Joy. Joy bilang Joy gak mau main. Keluar dari rumah Joy. Di rumah gue. Kok jadi keluar lo berdua. Abang yang keluar. Joy yang keluar. Enggak lu yang keluar berdua. Anak kecil kan berantem kan gitu. Tapi hebatnya anak kecil apa? Gak nyampe 5 menit main lagi. Lu udah ribut sama abang lo, sama emak lo, sama saudara lo. Sampai hari lo gak damai. Kena kan lo? Mampus. Mohon maaf perkataan saya. Makanya anak kecil masuk surga. Karena hatinya besar. Ada orang sampai hari ini gak ngomong sama papa mamanya. Aduh gak ngomong. Gak akan ngomong. Nanti mamamu mati. Dikubur. Baru kok ais kuburan. Mama maafin aku. Kalau mamamu jawab. Aku maafin nak. Saya bilang sama gini sama Joy. Mau mandi gak? Mau mandi. Damai dulu. Ayo pelukan langsung. Abang, Joy. Udah saya mandiin berdua. Mereka mandi berdua. Abang, berantem lagi di dalam. Saudara kok ribut? Darah dan daging kok ribut? Gimana bisa mengasihi tetangga? Kalau saudara aja gak bisa dikasihi. Gimana bisa ngampunin orang lain? Gak usah jauh-jauh beritakan Injil sampai ke Afrika. Sama mama papamu aja gak damai. Ingat dulu waktu satu rumah. Satu rumah kecil miskin bareng-bareng. Martabak 1. Kamu aja kamu. Sampai martabak itu kacangnya jadi numbu pohon kacang. Yang pertama. Saudara dengar khotbah saya tadi di Bekasi. Saya gak ngomong ini. Kenapa? Tuhan tuh unik. Tuhan tahu tanah di Bekasi. Gak perlu denger itu. Tanah di Gading. Yang perlu dengar itu. Artinya apa? Berarti di sini, maaf ya, ada yang gak beres hubungannya sama keluarganya. Makanya dia ngomong ke sini. Tersinggung lah, bukan urusan saya. Tapi kalau kamu anak Tuhan, pulang dari ibadah, waya aja. Walaupun dijawab tumben, mau bertempat kan ada cobaan kan? Bisa kau jawab nih, Ma, apa kabar? Kerasukan apa lu? Jangan ngomong gini, setan gue setan. Puas lo. Dia bilang, gak apa-apa Ma. Aku cuma mau cek, Mama apa kabar? Pa, apa kabar? Adik, Dek, jangan lupa gereja ya. Ada orang sama keluarga, aduh hubungannya cuma Natalan doang. Natalan dia WA, Merry Christmas ya, selamat Natal Dek. Titik. Udah. Terus saja diam. Sebelum Tuhan pulihkan hidupmu, Tuhan mau pulihkan dulu hubunganmu sama orang lain. Makanya vertikal,
horizontal. Hubungan sama Tuhan benar. Hubungan sama sesama. Gak mungkin benar sama Tuhan, ngaco sama orang. Gak mungkin kalau isinya Yesus, ini juga pasti Yesus. Yang kedua, saya 20 menit bahas itu loh. Kalau gak bertobat kebangetan. Bener, dari 45 menit setengahnya bahas itu. Sayang banget Tuhan sama kamu. Jangan ngomong gini, aduh harusnya dia datang nih, ini khotbah buat dia. Bukan buatnya gak datang, buat lu yang datang. Yang kedua, mengapa Tuhan gak jawab doa kita? Yang pertama karena ada hubungan yang rusak, doa tertahan. Yang kedua mengapa Tuhan gak jawab doa kita? Karena yang kedua doa rohani dengan motif duniawi. Ya, doanya rohani tapi motifnya duniawi. Kita mungkin berdoa mengatasnamakan Tuhan. Kita minta bisnis kita diberkati. Tetapi gak ada intensi, kerinduan untuk dipakai jadi berkat. Kita minta terkenal buat kemuliaan diri sendiri. Kita minta dikasih badan yang bagus, muka yang ganteng. Untuk bisa meraih keinginan daging kita. Kadang doa kita terdengar rohani. Tuhan berkati usahaku, pakai hidupku, angkat namaku. Tetapi Tuhan mencek hati kita. Bisa jadi bukan Tuhan yang diangkat, bukan Tuhan yang ditinggikan dalam hidup kita. Tetapi pribadi kita. Bapak Ibu, doa tanpa ketulusan bukanlah komunikasi. Kadang-kadang kita manipulasi Tuhan dengan doa kita. Kita suka memanipulasi Tuhan dengan doa kita. Kita suka bilang begini, oh Tuhan, kalau Tuhan gak dengar doaku, nanti nama Tuhan yang dipermalukan. Saya mau ngomong sama saudara, Tuhan tidak pernah dipermalukan. Kan kamu yang malu kan kalau gak dapat doa itu kan. Kita orang Kristus suka bilang gini, oh Tuhan, kalau Tuhan gak dengar doaku, nanti namamu dipermalukan. Tuhan bilang, no, bukan namaku yang dipermalukan. Kamu kan yang malu. Woi! Kalau ada yang sakit jantung mohon maaf. Amin. Pernah dengar gak doa begitu? Oh kalau Tuhan gak dengar, jangan-jangan kamu dan aku orangnya. Kalau Tuhan gak bela, nanti namamu dipermalukan. Tuhan tidak pernah dapat dipermalukan namanya. Yang malu itu kamu, bukan Tuhan. Halo. Waktu saya daftar polisi. Waduh. Kalau saya jadi polisi, namamu dipermuliakan. Tuhan bilang penipu Tuhan bilang. Kita masuk kayak begitu kan. Oh, kalau aku dapat pekerjaan ini, orang akan melihat Yesusku hidup. Tuhan bilang bukan. Kamu punya duit kan. Manipulasi kamu. Kamu memanipulasi Tuhan dengan ayat. Saya jujur sama saudara, sebagai pendeta yang paling berat bagi kami adalah apa? Kami gak boleh pakai nama Tuhan untuk kepentingan pribadi. Karena jemaat hormat sama pendeta. Jemaat kita ngomong apa aja kita bilang gini, Pak, Tuhan bilang. Itu cuma langsung gini, bilang apa Tuhan Pak? Iya, ada banyak pengalaman di dunia pelayanan. Ada seorang anak muda perempuan, this is true story. Yang ada seorang hamba Tuhan ngomong begini, Dek, Tuhan bilang sama saya, kamu jodoh saya. Dan celakanya perempuan ini tidak punya discerning spirit, karunia membedakan roh. Dia nikah, punya beberapa anak, berapa tahun kemudian mereka bercerai. Karena suaminya bilang, Tuhan bilang kamu bukan jodoh saya. Memang Tuhan mudi gitu. No. Kalau ada saya pernah ketemu orang di Cawang ngomong gini sama saya, Tuhan saksi perkataan saya. Pak Pendeta, Tuhan bilang sama saya, Pak Pendeta disuruh memberkati saya. Saya bilang apa sama dia? Tuhan gak bilang sama saya. Iya. Karena kalau Tuhan ngomong sama dia juga Tuhan pasti ngomong sama saya. Betul apa tidak? Tuhan gak pernah cuma ngomong sama satu pihak. Jadi adik-adik muda di sini kalau ada hamba Tuhan yang pakai nama Tuhan buat memanipulasi kamu, hati-hati. Sampai hari ini kami para pastoral di gereja Kerinduanku Church, kami hati-hati melangkah. Jangan sampai gereja ini jadi ajang pembuktian Gideon bisa. Jangan sampai gereja ini jadi ajang pembuktian bahwa semua tuduhan orang salah, Gideon yang benar. Enggak akan pernah. Tolong bantu doakan kami. Agar arah gereja ini bukan untuk buktikan ke orang,
Tapi arah gereja ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Yakobus 4 ayatnya yang ketiga. Kita baca yuk. 3, 2, ya kamu. Yakobus 4 ayat yang ketiga. 3, 2, ya kamu. Sebab yang kamu minta untuk kamu memuaskan apa? Jam 3 sore nanti istri saya berkhotbah tentang doa Bapak Ibu. Kami punya kerangka yang sama tapi larinya berbeda. Dan dia akan bersaksi tentang pengalamannya ikut Tuhan. Kami pernah doa puasa saudara. Doa puasa berbulan-bulan. Kami klaim sama Tuhan. Dan ternyata Tuhan kasih yang lain. 2 tahun belakangan saya doa sama Tuhan. Tuhan, luputkan aku dari masalah ini. Beri kemenangan. Tuhan izinkan api itu lewat. Tuhan sayang, justru sangat sayang. Tuhan peduli, justru sangat peduli. Tapi waktu di dapur perapian, tiap malam saya bilang, Tuhan, tolong Tuhan. Malu saya Tuhan. Malu. Saudara mau tahu saya bilang apa sama Tuhan? Aku biji matamu. Masa aku dipermalukan? Amin. Buka Instagram, makin banyak hujatan. Kadang-kadang kalau Tuhan lagi mau mendewasakan orang, sebelum Tuhan memakai seseorang, dengar baik perkataan saya. Sebelum Tuhan memakai seseorang, biasanya orang itu dilemahkan dulu sama Tuhan. Saya ulang sekali lagi ya. Sebelum Tuhan memakai seseorang, biasanya orang itu dilemahkan dulu sama Tuhan. Kenapa Pak Pendeta? Biar apa? Biar ketika dia dilemahkan sama Tuhan, dia tidak menaruh harapannya sama dirinya. Dia menaruh harapannya sama Tuhan yang memanggil dia. Sama Tuhan yang memilih dia. Jadi kalau hari ini kelihatannya kamu sedang dilemahkan sama Tuhan, it's okay. Karena Tuhan hendak memakai kamu untuk perkara-perkara hebat dan luar biasa. Tepuk tangannya bisa lebih dahsyat dari ini. Yang ketiga, mengapa doa kita tidak dijawab Tuhan? Yang ketiga, iman yang percaya tapi ragu. Percaya sih, tapi Tuhan bikin gak ya? Percaya sih, tapi ragu. Tuhan mau gak ya? Percaya sih, tapi saya cukup layak gak sih dipakai Tuhan? Saya sih percaya sih, Tuhan bisa melakukan perkara yang besar. Tetapi kayaknya aku gak bisa deh. Percaya sih, tapi Tuhan saya akan begini orangnya. Percaya sih, tapi Tuhan dan bla 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 bla. Sebelum Tuhan memilih seseorang, Tuhan sudah tahu segala kelemahan orang itu. Sebelum Tuhan memilih seseorang, Tuhan sudah tahu serangan apa yang akan ditujukan kepada orang itu. Sebelum Tuhan memilih seseorang, Tuhan sudah gathering all the information about seseorang itu. Amin. Tuhan, kita aja cari kerja kandidat, kita cek resumenya. Tuhan sudah tahu from the beginning sampai akhir siapa kamu. Satu ayat yang paling kelihatan dalam Alkitab, mari kita baca. Markus 9 ayat yang ke-24. Sambil saya undang pemain bulu tangkis untuk bantu saya. Pemain keyboard. Ini satu kalimat, ada iman tapi ada keraguan di dalamnya. 3, 2, iya. Segera. Aku percaya, tolonglah aku. Sekali lagi aku percaya, tolonglah aku. Sekali lagi tolonglah aku. Dari satu ayat ada iman, ada keraguan. Latar belakang ayat ini adalah Yesus sedang naik ke bukit transfigurasi. Murid-muridnya tidak sanggup menyembuhkan seorang anak. Dan ketika Yesus turun, anak ini bertanya kepadanya, Bapak bertanya, jikalau ada sesuatu yang Tuhan bisa lakukan, dapat. Apa kata Tuhan? Dapat.
Tuhan berkata kepada mereka, berapa banyak lagi aku harus ada. Sabar sama angkatan tidak percaya ini, kata Alkitab. Dan kalimat dari respon ayah ini apa adanya. Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Iman diperlukan untuk menarik mukjizat. Saya ulang sekali lagi, iman diperlukan untuk menarik mukjizat. Iman dibutuhkan untuk menyenangkan Tuhan. Siapa di sini yang ingin menyenangkan Tuhan? Menyenangkan Tuhan bukan bawa persembahan ke gereja. Itu menyenangkan pendeta. Menyenangkan Tuhan bukan mengangkat penyembahan di gereja. Itu menyenangkan Tuhan. Tapi saudara mau tahu gak apa yang paling menyenangkan Tuhan? Gak mau tahu? Ya udah kita lewat poin keempat. Jawab dong Bambang. Tuhan, saudara mau tahu gak apa yang menyenangkan bagi Tuhan? Saudara mau tahu gak cara menyenangkan Tuhan? Mau tahu gak? Mau tahu gak? Nggak kedengaran, mau tahu gak? Cara menyenangkan Tuhan sederhana. Cukup percaya kepadanya. Tuhan tuh di surga gini nih. Ketika kau bilang gini, sakit Tuhan. Tapi aku percaya. Dia bilang kayak, itu dia. Berat sih. Tapi aku percaya. Tuhan bilang, itu dia. Saya mau lari loh Tuhan. Tapi karena aku mau tunduk sama firman-Mu. Aku gak lari. Tuhan bilang, itu dia. Kalau lihat keadaan sih, saya berhenti pelayanan. Nggak mau saya. Tapi karena saya pandang Tuhan, saya akan melayani Tuhan. Itu iman. Saya tuh ayah. Saya tuh happy banget kalau anak saya percaya sama saya. Udah happy banget. Kemarin saya ngopi berdua. Karena mamanya pergi, kami ngopi sama Geni. Tentunya saya kopi, Geni hot chocolate. Ice chocolate. Di tengah-tengah di coffee shop saya sakit perut. Saya bilang, Gini papa toilet dulu ya. Biasanya dia gak mau tuh, biasanya ikut. Pernah kami saya di toilet. Papa bau ya? Ya iyalah. Depan saya dia. Saya lagi antara langit dan bumi. Gini, tunggu sebentar ya, saya kasih HP. Saya titipin duit $1 juta. Orang kaya. Kasih HP, saya bilang mau waitress. Mbak, saya toilet sebentar ya. Saya naik ke atas toilet, turun. Udah saya happy banget. Lihat Gini duduk tenang. Main HP. Kok Gini gak takut? Kan Gini percaya papa pasti balik. Kalau papa balik sejam gimana? Ya Gini tunggu di sini. Kalau, ya kan nama-nama anak kecil. Kalau 10 tahun, ya papa Gini di sini. Karena kan papa janji. Gak mungkin papa ditinggalin Gini. Sama tau gak hati saya bilang apa? Enak papa. Papa boleh McD gak? Ayo. Tuhan bilang begini. Jikalau anak manusia datang kembali, adakah iman ia temui? Hei, doa terus, gedor terus, berlutut terus, nangis terus, hancur hati terus. Masalah jawabannya ya atau bukan is none of our business. Tugas kita minta. Masalah dikasih gak dikasih Tuhan yang ngatur. Kalau dia gak dikasih pasti ada yang lebih baik. Udah gitu aja. Kalau gak jahat di balik pintu itu, ada yang lebih baik atau dibilang nanti. Tunggu. Amin. Ketika anak saya percaya sama saya, cara berdoa yang paling Alkitab dia. Catat saudara. Tuliskan, pegang janji Tuhan, perkatakan, doakan. Tulis imanmu. Tempel kalau perlu. Di screen saver kayak HP-mu, di kamu punya profile picture kayak, tulis ayat peganganmu, pokok doamu tulis. Udah kau tulis, perkatakan. Dengan iman. Udah kau perkatakan, kau doakan. Ulang lagi, tulis, baca, doakan, perkatakan, doakan. Tulis, perkatakan, doakan. Tulis, perkatakan, doakan. You will be amazed. Awalnya kelihatannya mustahil, tapi lama kelamaan
tuliskan, doakan, perkatakan, doakan. Lama-kelamaan dari mustahil kau akan mulai lihat kayak, loh. Kau akan mulai melihat dengan cara yang ajaib. Dia buka pintu. Tapi kamu perlu tahu, kadang-kadang jawaban Tuhan itu gak selalu extraordinary. Kamu jangan mengharapkan Tuhan menjawab dengan supranatural. Kadang-kadang dia jawab dengan hal yang paling biasa. Halo? Ada orang di sini, shalom? Kadang-kadang dia jawab dengan hal yang paling apa? Saya doa, Tuhan, bela saya. Saya hambamu. Tuhan bilang, kali ini kata Tuhan, api ini kamu perlu lewati. Sampai detik ini, saya masih belum tahu kenapa Tuhan izinkan saya dipermalukan sedemikian hebat. Until now. Yang bikin saya kuat berdiri di mimbar ini, karena saya menaruh harapan sama Tuhan. Suatu hari, bahkan kalaupun saya nggak tahu, kadang-kadang Tuhan jelaskin sama kita, kadang-kadang Tuhan nggak jelas. Halo, betul? Kadang-kadang kita ngerti, kadang-kadang kita nggak. Tapi isunya bukan soal ngerti nggak ngerti. Tuhan pegang kendali. Dia nggak pernah melepaskan tangannya sama saudara dan saya. Amin. Yang ketiga, doa, percaya, tapi ragu. Yang keempat, yang terakhir. Mengapa Tuhan gak dengar doa saya? Terlalu bising untuk mendengar Tuhan. Doa tak dijawab atau kita yang gak dengar. Kok Tuhan gak jawab? Tuhan bilang bukan gak jawab, aku udah jawab, kamu gak dengar. Aku udah kasih kok, kamu yang gak tahu. Ingat kisah yang kita suka baca? Ada seorang ibu yang banjir rumahnya, dia doa, Tuhan tolong saya, selamatkan saya, amin. Datanglah Regu Penyelamat dengan sekoci. Bu, ayo naik bu. Air masih di kaki, ibunya bilang, tidak, Tuhan akan menyelamatkan. Sekocinya lewat. Tuhan tolong saya, air udah di dada. Datang lagi sekoci. Bu, ayo bu, udah mau tenggelam ini. Tidak, Tuhan akan menyelamatkan. Skocinya lewat lagi. Air udah di sini. Tuhan, tolong saya. Datang helikopter. Ibu, ayo. Dia bilang, tidak. Tuhan akan menyelamatkan. Dan matilah ibu itu. Dalam antrian di alam baka. Jangan cari di Alkitab, nggak ada ini kisah. Antrian di alam baka. Ditanya. Dia ketemu Tuhan. Dia komplain. Tuhan, aku menaruh percayaku kepadamu. Kenapa engkau gak tolong aku? Apa kata Tuhan? 3 kali aku kirim penolong. Tapi kamu gak ambil. Kadang-kadang Tuhan tolong. Kamunya yang terlalu tinggi hati. Ingat, kadang-kadang dia jawab supranatural. Dia muncul dengan karunia-karunia rohnya yang dahsyat. Ini aku menyelamatkan engkau. Kadang gitu. Tapi kadang one step at the time. Selangkah. Kadang dia jawab 1 hari. Hari ini doa, besok jawabannya. Kadang dia jawab 10, 20, 30 tahun. I don't know. Belajar percaya. Saudara tahu ketika Yesus dibaptis, ada merpati mendarat di dirinya. Betul tidak? Ini ada orang gak sih shalom? Betul ya? Saya main nonton magician, pesulap. Dia ngomong gini. Burung merpati adalah burung yang tidak pernah bisa mendarat ke suatu seseorang atau subjek yang bergerak. Burung merpati itu kalau mendarat, dia akan mendarat di suatu subjek atau pribadi orang yang diem.
Kalau saya tarikin dalam konsep rohani, merpati adalah gambaran dari Roh Kudus. Tuhan gak akan bisa tolong kamu, hatimu tuh bising banget gitu loh. Pikiranmu tuh bising banget gitu loh. Penuh dengan masalah. Ini tuh kayak gelombang laut gitu. Kamu tuh di mata orang diam, tapi di mata Tuhan kamu kemana-mana gitu. Kamu tuh pikiranmu tuh, perasaanmu tuh dicampur aduk. Sehingga tiap kali Tuhan mau turun, gak bisa. Kadang-kadang isunya bukan kesembuhan, bukan jawaban doa. Isunya apa? Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Orang boleh diem, gak gerak. Tapi ininya nih bising banget. Ininya bising, ininya penuh bising. Makanya salah satu pemberian Tuhan yang paling brilian, saudara mau tahu gak apa? Rest. Pemberian Tuhan yang paling brilian apa Bapak Ibu? Rest. Istirahat, tenang, percaya. Karena ada orang boleh tiduran, tapi pikirannya kemana-mana. Betul gak? Tiduran sih begini. Tiba-tiba ada kukuruyu. Karena tiduran sebuah kondisi, tapi percaya sebuah keputusan. Saya ulang lagi, tiduran sebuah kondisi, percaya sebuah keputusan. Malam tidur aja lah, udahlah. Kamu gak tidur juga masalahmu tetap ada. Kamu khawatir, goreng kiri, goreng kanan, kadang koprol. Ketika kamu tidur di tengah masalah yang tidak baik, yang tidak sempurna, di tengah ketidakberdayaan, di tengah tantangan, itu adalah sebuah teriakan iman. Kau sedang berkata sama Tuhan, even though saya nggak ngerti, sekalipun ini di luar kendali saya, tapi I trust, semua dalam kendali Tuhan. Ketika saya menghadapi masalah besar, berhari-hari saya nggak mau tidur, nggak bisa tidur, bukan nggak mau tidur, mata udah ngantuk tapi nggak bisa tidur. Kenapa? Karena hati saya kacau balau, pikiran saya kacau balau, pusing, bising, pikiran demi pikiran, kemana-mana. Sampai suatu hari dalam penyembahan saya sama istri sama Tuhan, tenang. Tuhan saksi perkataan saya pernah nyembah Tuhan sampai ketiduran. Saking sakit ini saya. Saking ini saya udah mikir kemana-mana. Sampai suatu hari saya tidur, saya bilang gini, udahlah tidur aja. Tuhan tahu kok. Tidur. Besok gitu lagi, tidur aja lah. Jangan tidur di sini. Udahlah Tuhan tahu, lu gila namanya. Roh Kudus bukan badai yang menerobos pintu hati. Tetapi merpati yang mendarat lembut di hati yang diam. Bukan diam posisi loh. Tapi tenang. Coba tengok kiri kanan. Bilang tenang. Amin. Doa saya menyertai saudara, minggu depan kita akan masuk lebih dalam lagi. Yang punya surga, crazy in love itu. Kita tutup Alkitab kita.